Men. Bab 47. Telepon ditutup, dan kalimat berikutnya jelas ditujukan untuk Dr. Qian. Dr. Qian tidak berani mengambil napas, Dekan benar-benar marah kali ini. Wajah keluarga San Yongfu benar-benar pucat, mereka tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua malang itu benar-benar seorang dokter. Juga ibu khusus adalah seorang dokter jenius. Dan dari nada suara Dekan, dapat terdengar bahwa kekuatan di belakang lawan sangat menakutkan. Tamu wali kota dan sekretaris itu sangat berarti. Hanya satu dari mereka yang dapat mengubah semua kerja keras San Yongfu selama lebih dari 10 tahun menjadi gelembung. San Yongfu bahkan tidak bisa memikirkan pria besar macam apa yang telah dia sakiti. Sebagai seorang pengusaha, dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan kapan dan apa yang harus dilakukan. Dia dengan cepat bereaksi, dengan senyum di wajahnya, mendatangi Qiu Shenyi, menangkupkan tangannya dan berkata, "Qiu Shenyi, aku benar-benar minta maaf, itu karena saya tidak tahu gunung." Yao Yao, datang dan minta maaf kepada Dokter Ilahi Qiu. San Yao Yao benar-benar terpana, dia jelas ditampar, mengapa dia harus meminta maaf kepada pihak lain? Apa yang salah dengan dunia ini? Bisakah siapapun yang memukul orang menjadi begitu sombong? Melihat putrinya tidak datang untuk meminta maaf, San Yongfu langsung menarik San Yao Yao, maafkan Qiu Shenyi. San Yao Yao ketakutan oleh kemarahan ayahnya, dan buru-buru berkata dengan suara rendah, "Dokter Ilahi Qiu, saya minta maaf." Sebelum kata-kata itu selesai, Qiu Shenyi mengabaikan keluarga mereka sama sekali, memperlakukan mereka seperti udara. Sebaliknya dia berjalan ke arah Ye Chen dan San Yi, dan berkata dengan serius, "Ye Shenyi, menurutmu bagaimana menangani ini dengan tepat? Anda perlu saya menelepon wali kota Jiangcheng untuk membiarkan beberapa hal yang tidak sedap dipandang melihat apa kekuatan sebenarnya." Sikapnya benar-benar berbeda. Dan ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, Qiu Shenyi menatap San Yongfu dengan kejam. Penghinaan telanjang-telanjang. Ye Chen tidak memiliki ekspresi sedikit pun, tetapi menatap San Yi dan berkata dengan lembut, "Sayang, dengarkan kamu." Ketika San Yi mendengar, bayi, ini, tubuhnya yang halus bergetar, dan dia menggelengkan kepalanya dengan wajah memerah, "Lupakan saja, ini adalah akhir dari masalah ini. Namun, saya tidak ingin melihat orang-orang ini lagi." Keluarga San Yongfu tidak pernah membayangkan bahwa San Yi, yang selalu mereka pandang rendah, yang memutuskan hidup dan mati mereka. Meskipun mereka sedikit marah di hati mereka tidak berani membantah Qiu Shenyi di sini. San Yongfu tersenyum malu, dan langsung menarik istri dan putrinya dengan putus asa. Mereka tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Ketika Dekan datang, dengan amarah pihak lain, mereka pasti akan membuat keributan besar. Aku tidak tahu bagaimana mati kalau begitu. Saat ini, pergi adalah yang paling bijaksana. Setelah keluarga San Yongfu pergi, lantai 5 rumah sakit menjadi sunyi. Sekitar 5 menit kemudian, seorang pria paruh baya dengan perut besar berjas putih bergegas, dan ketika dia melihat Qiu Shenyi, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Qiu Shenyi, maafkan aku, maafkan aku. Sangat terkejut, saya akan berada di kanal besok. Sebagai tuan rumah hotel, saya pribadi membiarkan anjing ini San Yongfu datang untuk meminta maaf kepada Anda." Qiu Shenyi juga cukup ramah. Dia melirik pemuda di bangsal, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dan memarahi Presiden Song, "Anda tidak perlu makan, tetapi saya ingin bertanya, Presiden Song, bagaimana caranya? Kamu melakukan sesuatu? Biarkan saja teman Shenyi tinggal di unit perawatan intensif ini." Din Song tertegun sejenak, dan kemudian menatap Ye Chen di sampingnya. Ketika dia datang, dia juga mengetahui situasi umum di sini dari Dr. Qian. Dia menduga bahwa Dr. Ye Shenyi yang disebutkan oleh Qiu Shenyi pasti dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok yang lebih tinggi, jika tidak, pihak lain tidak akan begitu rendah hati. Karakter yang bahkan tidak berani disinggung oleh Dr. Ilahi Qiu bukanlah sesuatu yang bisa dia singgung sebagai dekan Jiangcheng kecil. Dia melirik Ye Chen dengan makna yang dalam, dan berkata dengan cepat, "Ini adalah Dr. Jenius Ye, saya sangat mengaguminya untuk waktu yang lama. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Saya akan memindahkan pasien ini ke bangsal VIP sekarang dan menjalani operasi dalam waktu 1 jam. Adapun biaya operasi, itu adalah kebetulan. Saya baru saja menerimanya ketika saya datang ke sini."
Sejak pemberitahuan, rumah sakit kami kebetulan memiliki kuota kebijakan untuk penyakit ini dan menikmati subsidi kebijakan nasional, dan biaya apapun akan ditanggung oleh rumah sakit dan negara. Ye Chen melirik Din Zhong, meskipun dia ingin memperlakukan adik laki-laki San Yi secara pribadi, tetapi situasi saat ini, jika dia mengatakannya, dia harus menjelaskannya lagi. Lebih baik membiarkan rumah sakit merawatnya secara langsung dan mengambil tindakan diam-diam saat waktunya tiba. Jadilah. San Yi dan San Yonggui awalnya terlihat senang, lalu perlahan menjadi terkejut. Beberapa jam yang lalu, sikap rumah sakit sangat jelas, bahwa tidak akan membayar untuk perawatan, dan bangsal sangat langka, dan tidak selalu memungkinkan untuk memesan di muka. Tapi penampilan Ye Chen benar-benar membalikkan semuanya. Rumah sakit tidak membutuhkan uang, itu dikembalikan ke bangsal VIP, dan operasi dilakukan dalam waktu 1 jam. Ini terlalu berlebihan. Kapan rumah sakit menjadi begitu efisien dan dermawan? San Yi dan San Yonggui tidak bodoh, mereka tahu bahwa tidak ada yang disebut kuota kebijakan di rumah sakit sama sekali, tetapi direktur rumah sakit ini menunjukkan kebaikannya kepada pria itu. Semua ini sepenuhnya di hadapan pria itu. Tanpa pria ini, San Hause bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk hidup. San Yonggui sedikit panik. Dia hanya seorang petani. Dia belum pernah melihat pria sebesar itu sebelumnya. Dia mendekati putrinya dan berkata dengan lembut, "Ai, apa yang sebenarnya dilakukan pacarmu? Bagaimana kamu bertemu dengannya?" San Yi melirik Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, dia adalah seorang tunawisma. Dia meminta saya untuk meminjam uang untuk bertemu dengannya. Sekarang saya adalah tuan tanahnya. San Yonggui tercengang, "Ai, apa yang kamu bercanda? Bagaimana orang sebesar itu bisa menjadi gelandangan yang menganggur? Dan kamu adalah pemiliknya. Dia hampir menjadi tuan tanahmu." 12 pagi. Ye Chen dan San Yi pulang bersama, karena San Hause telah ditugaskan ke bangsal VIP dan dirawat selama 24 jam sehari. Selain itu, ayah San Yi bersamanya di rumah sakit, jadi San Yi tentu saja tidak diharuskan untuk tinggal di rumah sakit. Ketika meninggalkan bangsal, San Yonggui bahkan memanggil San Yi ke samping sendiri, dengan berbagai petunjuk, tetapi San Yi tidak memahaminya untuk waktu yang lama, jadi San Yonggui hanya bisa berkata terus terang, "Ai, kamu sudah dewasa, ingat untuk memakainya ketika kamu melakukan hal semacam itu, lindungi dirimu sendiri." San Yi tersipu malu, dan langsung menginjak sepatu hak tingginya dan menarik Ye Chen pergi. Keduanya turun. San Yi Gang hendak mengambil kunci mobil. Ketika dia menyentuh sakunya, dia menemukan bahwa mobil itu telah dijual ke perusahaan hipotek dengan harga murah. Untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit tersesat di dalam hatinya. Bagaimanapun, Beatle hanya bersamanya selama setahun, dan interior dan eksterior adalah favoritnya. "Ye Cheng, ayo kita naik taksi kembali. Karena kakakku sakit dan membutuhkan uang mendesak, aku telah menjual mobil itu ke perusahaan hipotek pada sore hari. Aku akan mengambil cuti besok untuk melihat apakah aku dapat menebusnya," kata San Yi dengan lembut. Ye Chen tersenyum sedikit, mengeluarkan kunci dari sakunya, dan membuangnya. Selanjutnya, San Yi menangkap sesuatu secara tidak sadar, dan ketika dia mengulurkan tangannya, dia tanpa sadar menutup mulutnya. Matanya langsung merah. Karena ini adalah kunci mobilnya. Bahkan gantungan kuncinya pun sama. Kunci ini. Ye Chen mengangkat bahu dan menjawab, "Ketika perusahaan hipotek pergi di malam hari, saya kebetulan bertemu saya di pintu. Sebagai pacar sementara Anda, tentu saja saya mengambilnya kembali tanpa ragu-ragu. Ingat, jangan kehilangannya lain kali." Sekarang, ketika kata-kata itu jatuh, Ye Chen hanya merasakan bayangan hitam jatuh ke lengannya. Tubuh lembut berbau lavender, yang sangat bagus. Poin kuncinya adalah tubuh Bangga San Yi sangat nyaman untuk dipegang. Ye Chen mengambil keuntungan dari situasi ini dan melingkarkan lengannya di pinggang San Yi, semuanya begitu alami. Bab 48. Semenit kemudian, keduanya datang ke tempat parkir bawah tanah dan mengusir Beatle. Mungkin karena malam, hanya ada sedikit mobil di jalan. Di dalam mobil, suasana agak sepi, dan hanya musik di mobil yang terdengar. Tiba-tiba, San Yi mematikan musik mobil, dan sambil menyetir-setir, dia berkata, "Ye Cheng, bisakah aku bertanya padamu? Saya selalu penasaran, mengapa Anda membantu saya seperti ini? Mengapa? Apakah karena saya melakukan penyelamatan terakhir kali di grup Huamei?"
Sejujurnya, berkali-kali secara tidak sengaja, saya menemukan bahwa Anda melihat saya dengan sedikit rasa terima kasih, saya benar-benar bingung. Ye Chen sedikit terkejut, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata pada dirinya sendiri, kamu mungkin tahu besok. Besok? Sunny sedikit terkejut, memikirkan sesuatu, tapi dia tidak yakin. Bodoh, besok Senin, bukankah seharusnya diumumkan bahwa semuanya harus hari Senin? Oke, tapi sekali lagi, senang memilikimu, itu membuatku merasa sangat nyaman, sungguh. Sebenarnya, saya tidak pernah merasa aman, tetapi hari ini Anda membuat saya merasa aman. Ketika Sunny sedang berbicara, dia sengaja melirik Ye Chen dari sudut matanya, ingin melihat reaksi pihak lain. Ye Chen tersenyum, baru saja akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba wajahnya berubah, dan seluruh wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Itu adalah pembunuhan yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Sunny merasakan suhu di dalam mobil tiba-tiba turun, dan bahkan menggigil. Ye Chen, apakah kamu memperhatikan bahwa itu sangat dingin? Mungkinkah menjadi dingin? Tidak mungkin. Ye Chen tidak menjawabnya. Ketika mobil berbelok di tikungan, suara dingin Ye Chen terdengar. Sunny menepi dan berhenti. Sunny tidak bereaksi, dan Ye Chen mengulangi, cepat dan berhenti. Baik. Sunny menginjak rem, dan ketika mobil masih melambat, Ye Chen meraih tangan Sunny. Dengarkan saya setiap kata yang saya katakan selanjutnya, jangan menyela saya, Anda hanya perlu melakukan apa yang saya katakan, dan saya tidak akan menyakiti Anda. Sunny merasa dingin di punggungnya karena suatu alasan, dia menatap mata Ye Chen dan menemukan bahwa mata pihak lain serius dan dingin seperti yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini sama sekali tidak seperti Ye Chen yang tersenyum sepanjang hari. Sebaliknya, itu seperti iblis haus darah dari neraka. Baik. Ye Chen melirik ke kaca spion dan melanjutkan, pertama, setelah saya turun dari mobil, Anda segera kembali ke apartemen Dadu, tidak peduli suara apa yang Anda dengar atau gambar yang Anda lihat, jangan berhenti. Kedua, sesampainya di rumah, segera sembunyi di kamarku dengan telepon di atas meja, ingat, siapapun yang mengetuk pintu, itu tidak bisa dibuka. Ketiga, angkat telepon ini dan putar ulang nomor yang saya panggil di sore hari. Anda hanya perlu memberitahu orang di ujung telepon yang lain, dan dalam waktu setengah jam, bawa orang terkuat ke rumah Anda. Keempat, jika ada yang mendobrak pintu dalam waktu setengah jam, jangan melawan, menyerah dengan patuh, dan tunggu aku menyelamatkanmu. Ingat. Sunny mengangguk tajam. Punggungnya basah kuyup, dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Ye Chen tahu bahwa pihak lain gugup, tetapi semakin gugup, semakin baik untuk Sunny. Mobil berhenti, Ye Chen melirik Sunny, membuka pintu langsung, dan melompat turun. Sekarang, ayo pergi. Sunny mendengar suara ini, terlepas dari ngebut atau tidak, dia menginjak pedal gas, dan kumbang bergegas keluar, kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu sekitar 6 atau 7 detik, mobil itu menghilang dari pandangan Ye Chen. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan melihat kendaraan komersial Bentley yang perlahan mendekat tidak jauh. Ada seorang pria yang kuat di sana. Dia tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Tetapi orang-orang yang muncul di Jiangcheng saat ini hanya bisa menjadi musuh. Meskipun dia bisa memilih untuk membiarkan Sunny tetap di sisinya, itu lebih berbahaya. Pertempuran pembangkit tenaga listrik seni bela diri benar-benar tak tertahankan bagi orang biasa. Saya hanya berharap bahwa di masa depan, Sunny tidak akan berada dalam bahaya. Sepertinya satu orang tidak bisa melakukannya sendiri, dan dia harus menemukan cara untuk membangun kekuatannya sendiri. Ye Chen berkata dengan emosi. 10 detik kemudian, Bentley berhenti. Krisis. Kesuksesan besar. Seorang pria berjas turun dari kursi pengemudi Bentley, yang seharusnya menjadi pengemudi. Pengemudinya sangat kurus dan matanya dingin, yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa pihak lain juga seorang kultivator. Pengemudi itu mengambil beberapa langkah, membungkukkan tubuhnya, dan dengan lembut membuka pintu. Tuan Yao, ini dia. Seorang pria parubaya dengan rambut sedikit lebih panjang keluar dari Bentley. Pria parubaya itu mengenakan setelan tunik Cina dengan sepasang sepatu kain di bawah kakinya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Ye Chen tidak jauh dengan penuh minat. Keempat mata itu saling berhadapan, dan kekuatan yang sangat kuat meletus, dan udara di sekitarnya tampak sedikit kacau. Setelah beberapa detik, pria parubaya itu berbicara lebih dulu, kamu. Chen, nama ini sudah lama sekali, 5 tahun penuh. Saya pikir sisa keluarga sudah mati, tetapi yang tidak pernah saya duga adalah bahwa pemuda yang jatuh dari Danau Dongqian 5 tahun lalu masih hidup dan berani kembali ke Jiangcheng. Mata Ye Chen menyipit, dan dia memandang pria paruh baya di depannya dengan acuh tak acuh, dan berkata, jika tebakanku benar,
kamu ikut campur dalam masalah Yunhu Villa 5 tahun yang lalu. Apakah kamu di sini hari ini untuk membunuhku? Pria parubaya itu tertawa keras dan menyebar jauh. Untuk membunuhmu dan membungkam dirimu sendiri, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. 5 tahun yang lalu, kamu diajak seperti cacing di tanah. 5 tahun kemudian, bahkan jika kamu kembali, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu adalah sampah. Tinju Ye Chen sedikit mengepal, dan niat membunuh yang dingin menutupinya. Gambar-gambar dari 5 tahun yang lalu diukir di dadanya seperti pisau. Dia tidak akan pernah melupakannya. Seluruh tubuhnya berputar-putar dengan darah, seperti syura neraka. Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah, dan dia berseru, "Darah?" Anak dari keluarga ini benar-benar mengembun darah. Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin berhasil memadatkan kejahatan darah, Anda tidak hanya harus masuk ke seni bela diri kuno, tetapi juga membantai ribuan orang. Di dunia seni bela diri kuno, mereka yang memiliki darah jahat seringkali merupakan pembunuh bayaran kelas atas. Tetapi pada saat ini, itu muncul pada seorang pria muda, tidak heran dia terkejut. Menekan keterkejutan di hatinya, pria parubaya itu berkata, "Saya tidak menyangka bahwa setelah menghilangnya 5 tahun ini, Anda telah melangkah ke jalur kultivasi." Meski begitu, jadi apa? Kultivasi adalah tentang sumber daya, bakat, kesempatan. Anda telah melewatkan waktu terbaik untuk berlatih, Anda tidak memiliki sumber daya keluarga untuk mendukung Anda, dan Anda hanya bisa berdiri di bawah dan menatap kami di langit dalam kehidupan ini. Aku hanya ingin tahu satu hal, apakah kamu ikut campur dalam insiden 5 tahun yang lalu? Juga, di mana pria di ibu kota? Nada bicara Ye Chen dingin, seperti 9 hari es, yang membuat orang berdebar-debar. Pria parubaya itu tersenyum dingin, dia tidak mengerti bagaimana anak di depannya memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dengannya seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang boleh diceritakan kepada orang yang sekarat. Dia maju selangkah dan berkata dengan keras, "Saya mengatur perjamuan 5 tahun yang lalu. Anda mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Juga, saya mungkin juga memberitahu Anda rahasia lain. Bahkan tanpa perjamuan itu, keluarga Anda juga akan terhapus oleh yang itu pada hari itu." Share.